Kitabul Ida ini berarti kitab menerangkan 2 hari raya. Babun ayada babun fil Ida ini dalam 2 hari raya, menerangkan 2 hari raya, watajammuli dan berhias. Fihi aifikulin min huma. Kan fihi apa bima zaman? Fihi aifikulin min huma. Di dalam fihi di dalam aikulin min huma. Mesti kan fihi ma kan? Aifikulin min huma. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadasan Abul Yaman, qala Abul Yaman akhbarana Syu'aibun an-Zuri, qala Zuri akhbarani Salimun ibnu Abdillah an Abdullah bin Umar, itu qala berkata siapa Abdullah, akhoda mengambil Umaru siapa Umar jubatan pada jubah min istibroqin dari sutra halus, tubau yang dijual apa jubah fisuki di pasar. Terus fa akhoda maka mengambil, mas mengambil ya membeli kan. Siapa Umar pada jubah, fa'ata maka datang siapa Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Umar, ya Rasulullah ibta membelilah engkau hadihi pada ini jubah. Tajamal maka membuat indah siapa engkau, biya membuat berhias siapa engkau, biya dengan jubah ini idi untuk hari raya, wal wufudi dan menemui beberapa tamu. Faqala maka berkata lalu kepada Umar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama hadisnya ini jubah sutra ini Umar itu libasuman, pakaiannya orang lako-lako yang tidak ada bagian itu mewujud aifil akhir oleh bagaimana itu orang kafir, itu pakaian orang kafir itu Umar. Fala bitha maka menetap Umarus siapa Umar ma di dalam zaman insyaallah, terus selang beberapa hari gitu kan, masya Allah, ini karena nggak jelas berapa saatnya ini kan. Ayal basa pada hendaknya menetap siapa Umar, suma arsal atau ngirim ilai kepada Umar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijubati dibacin dengan jubah sutra tebal. Terus fa'akbala maka menerima siapa Umar biar dengan jubah, fa'akbala maka menerima biar dengan jubah Umar siapa Umar. Fa'ata maka datang siapa Umar biar dengan bawa jubah, datang Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Umar, ya Rasulullah, tadi melarang kemarin, sekarang saya kok dikasih ini. Inna kasihnya engkau itu kulta berkata siapa engkau, inna hadisnya ini bermula jubah yang dari sutra itu libasuman pakaiannya orang, yaitu orang kafir, lako-lako yang tidak ada bagian itu maujud, lalu bagaimana di akhir nanti. Qawa arsalta dan kirim siapa engkau ilayah kepada saya biadil jubati dengan ini jubah. Akhirnya faqala maka berkatalah kepada Umar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya itu gini Umar, saya kira itu tabi'u, menjual siapa kamu pada jubah kamu jual, terus bisa watu siba dan memenuhi siapa kamu biar dengan jubah itu hajataka pada kebutuhanmu, hajataka pada kebutuhanmu, hajataka pada kebutuhanmu. Imam Bukhari membuat judul ini Kitabul Ida ini, terus babun fil Ida ini wat tajamuli fihi. Ini maksudnya Imam Bukhari ini dianjurkan ketika 2 hari raya Idul Adha Idul Fitri itu seorang muslim berpakaian bi aksani ma yajidu, pakaian yang paling bagus lah kan. Nah, jadi niati ittiba sunnah Nabi. Pahala kan. Jadi bukan kita ganti baju hari raya itu bukan karena supaya dianggap orang mulia, orang kaya, orang enggak, ikuti sunnah Nabi. Bagus, innamal amalu biniyat. Yang penting tidak pakai yang dilarang. Di sini disebutkan adalah sutra. Maka ada cerita Abdullah bin Umar itu pernah beliau di pasar nengok jubah itu bagus, jadi sutra bagus. Wah ini cocok ini. Nah, akhirnya dibawa. Terus datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, terus sampean beli kayak inilah. Tajammal biyalil idi wal wufud, untuk sampean berpakaian supaya indah, bagus untuk hari raya dan memenuhi tamu. Nah ini kan disunatkan, dianjurkan ketemu tamu itu pakaian yang baik. Nah ini dalilnya kan, ada tamu wah ini para mau datang ini, wah tamu yang baik. Apalagi yang datang itu orang-orang mulia kan. Jadi kita kalau menemui tamu dengan pakaian yang bagus itu ada dalilnya ini kan, lil wufud, untuk memenuhi tamu. Akhirnya faqala Rasulullah, Nabi mengatakan, ya Umar inna mahadi libasuman la khalaqala Umar. Ini jubah dari sutra ini pakaian orang kafir yang tentu dia besok di akhirat nggak ada bagian dia. Terus falafisa Umar masya Allah ayal bahasa ini maknanya selang berapa waktu gitu kan,
Ini karena nggak jelas berapa waktu, apa berapa bulan, apa berapa hari, nggak jelas, maka kalimatnya Masya Allah. Selang berapa waktu gitu, Rasulullah ini malah ngirimi jubah yang tebal kepada Sayyidina Umar. Diterima Sayyidina Umar. Satu muskil di rumah mukil. Kemarin dilarang, kok saya malah dikirimi? Apa maksudnya? Kan begitu. Maka beliau datang, jubah dibawa ke Rasulullah. Terus bilang, ya Rasulullah, innaka kulta inna mahadi libasuman la khalaqalahu wa arsalta ilayya biadil jubah. Ya Rasulullah, sampean kemarin melarang pakai pakaian sutra, alasannya ini pakaian orang yang tidak ada bagian nanti di akhirat, orang kafir. Kok sampean ngirim saya? Ini gimana maksudnya? Terus Nabi menjelaskan, tabi'uha, bisa kamu jual, terus watusibu biyahaja takat, terus nanti duitnya kamu gunakan apa gitu kan? Nah, gunakan apa gitu kan? Itu maksud saya gitu. Bukan kamu pakai, bukan kamu pakai. Nah, hadis ini diambil pendapat, teman-teman. Orang muslim idza ja'ahu syai'un minal mali al haram. Seorang muslim kalau datang kepadanya sesuatu yang haram, katakan kita ini dikasih halal yang haram. Kono aku duit hasil nyuri misalkan, atau pokoknya hasil haram lah kan, kasihkan kita. Nah, lau ayatasrofa fi bil ida liman lam yajidu kharajan fihi. Kita boleh menggunakan duit itu, kita hadiahkan liman la yajidu kharajan, kepada orang yang kira-kira nggak berdosa. Katakan dikasihkan orang yang mungkin sangat sangat butuh. Nah, ini ada yang katakan begitu. Misalnya kita ini saya kasih barang ini nggak bener, ini barang haram ini. Ini berdasarkan hadis ini, itu ada yang berpendapat boleh kita menghadiahkan kepada orang itu, kan? Boleh menghadiahkan kepada orang itu ketika ada orang-orang yang kira-kira dikasihkan itu nggak usah, sangat-sangat butuh, ya kan? Wah, orang ini sangat butuh, kasih orang miskin, mas kan? Nah, misalkan kalau dikembalikan orangnya itu kan mungkin nggak ada enak. Misalkan orang itu tahu lah gawenya itu mencuri macam-macam, Pak Rojab kan? Terus Pak Rojab dikasih duit, wah ini kok mengkhawatirkan nih duit ini, orangnya dari mana ngasih seperti ini? Surprise dari BNI saya. Iya. Jadi kan mengandung riba gitu kan. Nah, dapat mobil, iya. Terus kita ambil, kemudian kita kasihkan sama Pak Buzan gitu. Wah, terima saja Pak. Enggak, artinya kan dikasihkan lagi. Jadi kalau dipakai sendiri gimana saya? Apa? Kalau dipakai sendiri gimana? Yang mobil dari BNI. Nah, ini tunggu dulu coba. Nah. Jadi tadi boleh dikasihkan orang, Pak kan? Nah, kemudian yang kedua, ada yang mengatakan walahu ayyabi'ahu wa yastafidu bisa manihi. Bisa dijual, misalkan barang itu barang berupa bentuk kan bisa dijual, kemudian samanya itu diambil faedah, tadi diinfakkan apa gimana gitu, maksudnya kan ditasarufkan. Misalkan sama nggak mau. Nah, ini pendapatnya madzhab Hanabilah, pendapatnya madzhab Imam Ahmad bin Hambal. Madzhabnya Imam Ahmad bin Hambal gini, la ba'sa bitasadduqi bimisyadal mal. Jadi tidak masalah bersedekah dengan sesuatu yang haram yang kita dikasih tadi loh. Jadi barangnya kita jual terus duitnya kita sedekahkan. Itu menurut madzhab Ahmad bin Hambal enggak masalah. Wa anna sahiba yusabu alaihi. Pemiliknya, pemilik aslinya, misalkan barang curian Pak Rojab kan, pemiliknya itu dapat pahala. Itu kan lebih aman. Ya kan, wah ini barang haram ini. Udahlah, sudah saya jual aja lah sepeda ini misalkan kan, atau apa udahlah. Nanti saya sedekahkan. Mudah-mudahan pahalanya dapat pemiliknya, karena saya nggak tahu pemiliknya siapa, itu orang-orang begitulah kan. Nah, di syarah itu ada kata-kata syarik. Gimana? Contohnya barang curian. Ya bukan barang haram, atau curian kan haram. Nah, maksudnya kan gitu kan. Nah, ainiyahnya yang dibahas. Iya. Ainiyahnya. Nah, kemudian mayoritas ulama ini kan wayat habu asar ulama ila tanazzu'i dzalika. Akhdan bima waradan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anal yahud lama kharamallahu alaihim sukumal baqor jammaluhu wa ba'uhu wa akaluhu thamanahu wa hum syirul khalqi indallah. Mayoritas ulama yo jangan tahu barang haram. Barang haram itu harus sedekahkan pun juga enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Karena gini alasannya, orang Yahudi itu ketika diharamkan oleh Allah. Jadi orang Yahudi itu dulu gampangannya apa, gajinya unta, gajinya sapi itu kan nggak boleh haram. Tapi dia nggak, gaji itu diolah dengan bagus terus dijual, nanti duitnya dipakai. Ya sama saja, memang dia tidak pakai gaji tapi duitnya dipakai. Ya kayak gini misalkan sama dapat babi kan nggak boleh. Nah terus kita jual dulu kita pakai, sama saja, wong asalnya nggak boleh.
Itu mayoritas ulama. Nah, dari menanggapi itu kita boleh sampai mengikuti mayoritas ulama atau madhabnya Ahmad bin Hanabila, madhab apa Ahmad bin Hambal. Nah, jadi bisa ditasarufkan. Wah ini babi ini lumayan ini, hari raya mahal ini. Udah ular kan, nah udah kita jual aja duitnya kita sedekahkan. Nah, misalkan begitu kan, kita infakkan. Kita berikan koral untuk jalan, misalkan kan ya bagus juga Pak Rujab. Ya enggak? Nah, jadi kan ada solusi. Ya ada solusi, enggak sampai barang itu sia-sia. Itu berarti perbandingan madhab itu gitu nilainya kan. Nah, berkaitan dengan pakaian baru, ini pakaian baru hari raya, ini ada cerita. Ini dulu ada ulama besar, namanya Hasan Basri kan terkenal. Hasan Basri ini ketika hari raya, dia pakai najis bagus. Ketemu ulama yang zuhud, ulama zuhud itu mas enggak sealim Hasan Basri, namanya Farqad. Yang ulama yang zuhud ini pakaian biasa-biasa. Nah nengok Hasan Basri pakaiannya bagus, ditengok-tengok, wah subhanallah kayak heran. Kamangane gini, mosok jare wong alim mau kok pakaiannya itu sini, masih ngono kira-kira kan. Jadi sambil dipegang-pegang. Katanya Hasan Basri orang ulama besar, orang alim, kok jubahnya bagus neon. Jadi Hasan Basri kan perasaan. Nah, akhirnya beliau bilang, ya Farqad, namanya Farqad, siabu alul jannah, siabu alul jannah. Pakaian saya ini pakaian surga ini, alul surga ini. Nah, wasiabuka siap benar, pakaianmu pakaian ahli neraka, pakaian sing cuma camping ngono. Pakaianmu pakaian ahli neraka. Maksudnya gini, pakaian kamu ini pakaian pendeta-pendeta, orang yang ngelutuk, yang enggak sembahyang pakaian kayak kamu ini. Kalau pakaian saya pakaian ahli surga. Wah. Terus akhirnya kata Hasan Basri, udah kamu. At-taqwa laisa bihadil kisah. Takwa itu tidak pada pakaian letaknya. Jadi at-taqwa laisa bihadil kisah. Takwa itu tidak berada pada pakaian. Ya innamat taqwa ma waqara fi sadri. Takwa itu adalah letaknya di hati. Wasaddaqahul amal, diberikan amal perbuatan. Walaupun pakaian kamu seperti itu, tapi kalau gampangannya amaliannya biasa. Nah, jadi ada gimana ya, pakaian bagus itu kan tergantung orangnya ya kan, tergantung orangnya. Maka benar. Jadi dalam Thariqat Sadiliyah itu tengok, itu pakaian masih najis. Thariqat Sadiliyah. Iya. Jadi sahabat Sadili itu pernah ngaji pakainya gak najis bagus. Itu ada yang datang. Itu katanya wali Thariqat itu pakainya najis. Tanya, waduh, mana wali nyetrum kan? Oh, justru pakaian saya inilah pakaian orang yang baik, pakaian ahli surga. Dan pakaian seperti ini saya tidak menampakkan bahwa itu butuh dibantu orang. Karena ada orang itu pakaiannya buruk supaya nampak apa ya? Nampak kesannya itu butuh bantuan. Ya kan malah soro itu kan. Ya kan? Pakaian yang nampakkan kusut supaya dibantu orang kan tidak bagus. Ya kan? Enak pakaian itu menampakkan kita apa? Mensyukuri nikmat Tuhan. Nah, jadi kan bagus itu Mas. Tapi ini kan yang negara makolah negara fikir. Laisa it liman lagi. Jadi itu nah itu kan untuk memberikan apa ya, memberikan dorongan bahwa jangan sekedar pakaian baru, bukan melarang loh kan, jangan sekedar pakaian baru, cuman amaliannya pun juga bagus, itu kan, itu bukan melarang. Memakai. Ya, tinggal memakainya. Yang jelas, iya. Iya. Jadi maksudnya gini, terus kenyataannya gini. Akhirnya dengan Sayyidina Umar, gitu kan? Dengan Sayyidina Umar, ini maknanya terus Sayyidina Umar ditasarufkan, maksudnya digunakan terus dikirim ke Mekah dikasihkan saudaranya. Jadi maksudnya gini loh. Jubah itu kan sutra. Sutra itu kalau pakai laki-laki kan nggak boleh, pakai perempuan boleh. Bisa juga jubahnya Sayyidina Umar ini karena untuk laki terus dijual, dikasihkan istrinya, hajataka. Dipakai istri kan halal. Faham maksud sampean kan? Nah, itu maksudnya. Jadi untuk kebutuhanmu, dari kan istrinya duitnya. Tapi dengan Sayyidina Umar kan enggak, malah dikirim ke saudara yang di Mekah. Babul khirabi, bab menerangkan main perisai. Babul khirab menerangkan main perisai atau tameng. Mana masuk. Astagfirullahaladzim kok. Babul khirabi.
Berani menang bertumbak, babul main tumbak. Babul khirobi berani menerangkan main tumbak, wadaroki dan beberapa perisai yaumal id di dalam hari raya. Qala Imam Bukhari hadatsana Ahmad, qala Ahmad hadatsana Ibnu Wahbin, qala Ibnu Wahbin akhbarana Amrun anna Muhammad ibn Abdurrahman al-Asadi itu hadasa menceritai hadis siapa Muhammad pada Amrun an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah, taqala masuk alayata saya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi dan itu di sisi saya jariyatani bermula dua jariyah, dua perempuan yang masih muda kan. Tughanniyani yang melakukan atau menyanyi. Tughanniyani yang menyanyi siapa jariyatani? Bihina ibu asa dengan nyanyian yang menceritakan perang Bu'as, dengan lagu-lagu yang menceritakan perang Bu'as, perang Bu'as. Fattoja'a maka berbaring siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal firosi di atas firos tikar, wa khawwala dan memalingkan siapa Nabi wajah pada wajahnya Rasulullah, wa dakhala dan masuk Abu Bakrin siapa Abu Bakar, fantaharo maka membentak siapa kan saya, bukan marah-marah, wa qala Abu Bakrin mismaratus syaiton bermula serulingnya setan itu indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mosok sunyi setan kamu serulingkan di sisi Nabi. Fa'akbala maka menghadap ali atas Abu Bakar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi dak membiarkanlah kamu wahai Abu Bakar huma pada jariyatani, biarkan dia, biarkan apa biarkan. Falama ghafala ketika lengah, sudah lengah siapa Abu Bakar lengah atau lupa, gomajtu maka ngedepi itu kan, isyarat pakai mata itu kan. Gomastu maka isyarat pakai mata mengedepi siapa saya huma pada jariyatani, kedep supaya berhenti. Terus fakhrajata maka keluar siapa jariyatani. Wakana dan ada yaumul idi apa yaumul id itu yal abu main-main as-Sudanu siapa orang Sudan. Orang Sudan main bidaroki dengan perisai beberapa perisai wal khirobi dan beberapa tumbak. Fa imma sa'altu maka ada kalanya bertanya siapa saya an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Wa imaqala ada kalanya berkata siapa Nabi atas tahina, adakah masih menginginkan siapa kamu? Tangdurina kali melihat siapa kamu? Fakultu na'am ya Rasulullah, aku masih senang. Nah, faqoma maka menetapkan siapa Nabi ini pada saya, dibiarkan aja. Wara'au di belakangnya, faqoma maka menetapkan siapa Nabi ini pada saya, wara'au di belakangnya Nabi. Khaddi bermula pipi saya. Nah, ini diamalkan Pak Rajab. Itu ala khaddi atas pipinya Nabi Muhammad SAW. Wah, gak malu-malu kan? Wawa bermula Nabi itu yakulu berkata siapa Nabi, dunakum menetapilah kamu semua dengan main-main. Dunakum menetapilah kamu semua dengan bermain-main. Dunakum menetapilah kamu semua dengan bermain-main. Ya Bani Arfidata, wahai Bani Arfidah itu orang-orang Habasah. Kata idza malaltu sehingga apabila bosan siapa bosan jenuh, qala Nabi hasbuka apakah sudah mencukupimu? Cukup. Hasbuka apakah sudah mencukupimu? Qultu berkat na'am cukup Nabi. Kalau sudah cukup qala Nabi fadhabi maka pergilah kamu. Fadhabi maka pergilah kamu. Fadhabi maka pergilah kamu. Nah ini yaumul id itu termasuk juga hari bersenang-senang, gak hanya pakaian saja, tapi digambarkan al-khirob wadarki. Jadi ada orang-orang Sudan, orang Habasah itu main senang-senang, main perisai, main tumbak-tumbak. Ini maknanya main interaksi perang, perakakan perang. Jadi dilatih kayak dalam permainan ada nilai perang, nilai melatih perang, sehingga bahasanya babul khirob wadaroki. Jadi ada nilai latihan perang, jadi ada nilai plusnya kan. Kata Aisyah, Rasulullah SAW masuk di rumah, kebetulan waktu itu ada jariyatani tughoniyani, dua pemudi yang nyanyi. Yang dinyanyikan tuh hina ibu gos, nyanyian yang isinya menceritakan perang Bugos. Perang Bugos yaitu perang antara kabilah Aus dan Khazraj. Jadi ada namanya
Bughos, yaitu perang yang terjadi antara kabilah Aus dan Khazraj. Apa? Bu'ath. Bu'ath itu kan? Iya, Bu'as kan? Bigina Ibu As. Iya. Nah, dengan lagu-lagu ya Bu'as. Bu'as bukan Bughos, ini Bu'ath. Jadi syair-syair yang menceritakan perang Bu'as, yaitu perang Bu'as itu orang terjadi antara dua suku besar, Khazraj dan Aus. Nah, di Imam Bukhari ini maknanya ini memberi tahu bahwa waria itu hari senang-senang, hari gembira, ria. Jadi sementara waktu itu kerjaan toko tutup, kan? Nah, kerjaan tutup, pokoknya gembira ria lah demi kebahagiaan keluarga. Nah, waktu ada lagu-lagu ini, Nabi datang, terus Nabi langsung di atas tikar terus berbaring itu aja kan. Nah, Abu Bakar masuk, wa dakhala Abu Bakar fantaharoni. Abu Bakar terus masuk bentak, marah-marah Bakar. Mizmaru syaiton indah Nabi, mosok suruhnya setan, orang biduan tukang nyanyi kamu. Suruh nyanyi di sisi Nabi. Nabi setelah tahu Abu Bakar marah-marah itu Nabi bilang, biarkan enggak apa-apa. Nah, terus dia aja cerita, falama ghafala aghmasua, ketika Abu Bakar sudah lengah, terus Siti Aisyah ini gampangannya ya menjaga perasaan bapaknya gitu kan. Walaupun itu sudah dibolehkan Nabi, menjaga perasaannya. Terus penyanyi ini diisaroi dengan mata terus keluar, pergi gitu kan. Nah, dijelaskan bahwa yaum itu tuh waktu itu hari bermainnya orang-orang Sudan, main bidaroki wal khirob. Terus kadang-kadang saya tanya Nabi, pokoknya cakap-cakap lah kan, kadang. Jadi dalam hal itu Rasulullah bercakap dengan Siti Aisyah ngobrol-ngobrol. Nah, ini pentingnya kita ini ketika hari raya ini misalkan kemana kan dengan keluarga kan, mas mama makanan cita-cita sambil nengok-nengok kemana gitu kan. Ini kan ngobrol-ngobrol. Terus Nabi ngomong, tastaina tangdurin, kamu masih senang melihat? Iya Rasulullah, lanjut terus. Nah, jadi ditanya istrinya, udah puas dek gitu, jangan langsung pulang, jangan. Ini Nabi kan gitu, udah puas, belum, terus. Fa'akomani waro'ahu, jadi Aisyah di belakang Nabi, khodi ala khodihi, kamarnya pepet-pepetan pipi saya di atas pipi Nabi. Nah, berarti kan pepet-pepetan itu kan, coba gak malu-malu ini Pak Samsul, bayangkan ini Nabi, saking romantisnya Rasulullah. Coba kalau sampean mungkin mikir-mikir ini kan, khodi ala khodi. Jadi kita kan gak malu-malu menceritakan keromantisan Rasulullah. Nah. Wa yaqulu, terus Nabi dunakum, ayo terus lanjut. Karena dia akan senang kan? Dunakum ai ilzamu, lanjut ya Bani Arfidah. Nah, ketika saya sudah jenuh, saya sudah puas, Nabi bilang kasbuka. Karena Nabi bilang cukup kasbuki, qultu na'am, ya cukup. Nah, kalau cukup udahlah, berhenti. Nah, inilah keluarga itu juga perlu disenangkan, perlu disenangkan dalam momen tertentu, Nah, coba ya. Apakah ini bisa jadi alasan, kan kadang-kadang di masjid sekarang ada yang selawatan dengan pengumuman suara. Iya. Apakah ini bisa jadi alasan bahwa suara kalau sebelum tidak mau? Gimana maksudnya? Maksudnya dibolehkan. Oh iya, jadi gini, ini saya sampaikan sarannya. Wa kana alibu bil khirob bil masjid. Nah, di permain tadi di masjid. Kebetulan waktu itu rumah Nabi itu kan dekat masjid. Nabi di kamar, Siti Aisyah kan nengok. Tapi orang yang main itu di masjid. Di Masjid Nabawi. Jadi idkana wa al makan alladhi yutakhul jami'in nas ayyarahu. Karena waktu itu tempat yang strategis di masjid itu kan. Nah, ini termasuk tadi yang saya katakan tadi. Nah, selawatan, dobana di masjid boleh kan. Boleh. Karena ini dilakukan oleh Nabi di masjid. Luar biasa. Babu sunatul idani, bab menerangkan sunatnya dua hari raya li ahlil islami, bagi orang-orang Islam. Hadatsana hajat qala hajat, hadatsana subah qala subah, akhbaroni Zubaid qala Zubaid. Sami itu ashabi anil barok qala barok, sami itu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khali khutbah siapa Nabi. Faqala Nabi innama sunya barang nabda'u yang memulai siapa kita bi dengan fi yaumina di dalam hari kita hadza ini yaumid itu an-nusoliyah
itu hendaknya sholat siapa kita. Innama sesungguhnya barang nabda'u yang memulai siapa kita bi dengan mafi yaumina di dalam hari kita hadza ini yaumul id idul adha itu an-nusolia itu hendaknya sholat siapa kita summa narji'a terus kembali siapa kita fanan kharo maka kurban siapa kita motong kurban siapa kita faman maka bermula barang siapa fa'ala itu melakukan siapa man fakot asoba maka benar-benar meraih siapaman mencocoki siapaman meraih siapaman sunnatana pada sunnah saya sunnatana pada sunnah saya. Qala limu hadatsana Ubaid ibnu Ismail qala Ubaid hadatsana Abu Usama an Hisam an Abi dari bapaknya Hisam an Aisyah radhiyallahu anha qala Aisyah dakhala masuk Abu Bakrin wa indi dan si saya jariyatani bermula dua pemudi tadi kan min jawaril ansor yang sebagian pemudi Ansor tuhoniani yang melakukan atau menyanyikan siapa jariyatani nyanyi itu mimas daripada barang nyanyian takowalat yang mengucapkan al angsoru siapa sahabat Ansor yauma bu'ats di dalam hari perang Bu'ats jadi menceritakan di perang Bu'ats qalat berkata siapa Aisyah walaisata dan tidak ada siapa jariyatani itu bimughanniyataini itu ahli penyanyi keduanya dia bukan biduan itu ndak ya sekedar nyanyian biasa saja bukan dia biduan itu ndak walasa bighonni yataini faqala Abu Bakar amazamiri syaitoni adakah walala beberapa seluruhnya setan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bermula itu yaum itu fi yaumil id dalam hari id wa daqala Abu Bakar wa indi jariyat itu fi yaumil id faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakrin inna likulli qaumin idan sungguhnya itu bagi setiap kaum idan apa hari raya wa hadza bermula ini hari itu iduna hari raya kita itu hari raya kita ini dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah dalam hari raya itu awal-awal yang kami lakukan yaitu ini Idul Adha itu kami sholat dulu setelah itu kami balik terus fanan haro baru motong kurban ini ada babnya makanya faman fa'ala siapa yang melakukan seperti yang saya lakukan ini macam sholat dulu baru kurban fakot asoba sunnah tanah maka itu pas sesuai tapi kalau dibalik kurban dulu baru kurbannya dulu maksudnya baru sholat itu salah nanti di belakang itu ada bapak itu kata Aisyah kayak tadi Abu Bakar beliau masuk di rumah saya pas itu ada dua penyanyi kan yang masih muda dari orang Ansor yang pernah dinyanyikan oleh sahabat Ansor yamu bu'ats nah, walaisata bimughanniyata ini keduanya itu bukan ahli nyanyi ndak sekedar nyanyian aja untuk hiburan Abu Bakar marah-marah abi mazamir syaiton fiat mosok suring-suring setan kamu tiupkan kamu gamanya lagu-lagu itu loh lagu-lagu setan-setan kamu nyanyikan di rumah Rasulullah ini Abu Bakar marah kan kata Nabi ya Bakar setiap kaum itu punya hari raya inilah hari raya kami nggak apa-apa biarkan aja nah ini orang itu juga perlu apa ya perlu senang-senang berhiburan berhiburan ini artinya boleh apa supaya Abu Bakar juga marah maksudnya mizmar itu boleh atau enggak ini maksudnya nyanyian boleh jadi Nabi kan biarkan aja ini kan ada pakai seluruh sekarang itu enggak baru jawab nyanyi aja dan melarang mertuanya sungkan kan terus melarang marahnya itu loh oh gitu ya. Ini memang boleh nanti memang boleh marahnya maksudnya makanya ketika Abu Bakar marah biarkan saja enggak apa-apa biarkan saja ini bukan kok berarti Rasulullah itu sungkan dengan mertuanya nggak enak itu enggak Nabi itu tidak ada begitu kalau memang nggak boleh tetap nggak boleh kalau memang nggak boleh kan Abu Bakar pun datang kan dilarang Nabi tapi kan enggak nah, sebelum Abu Bakar pun datang sudah ada nyanyian itu atau karena ini hanya di hari Id aja enggak di hari Id walaupun kasusnya di hari Id tapi boleh nah di sini ada kata karena ada hari makanya kan gini Pak nyanyian itu tinggal isinya kalau dalam kitab ini tinggal isinya kalau isinya yang bagus-bagus ya nggak masalah kan gitu kan yang nggak boleh kan isinya yang jorok-jorok seperti cinta semalam macam-macam kayak gitu tuh kayak jorok-jorok gitu kan apa yang
gimana? Pokoknya yang isinya itu yang baik-baik. Kalau yang isinya itu mengandung yang model-model yang kayak gitu itu dilarang lah. Isinya sebetulnya itu kan. Apa dengan musik, alat musiknya? Nah, jadi kata Imam Zarkashi itu begini. Sebetulnya nyanyian itu sah-sah saja, yang isinya bagus. Nah, cuman kadang alatnya ini yang masalah itu. Jadi isinya itu nggak masalah, kalau isinya bagus-bagus kan nyanyian itu yang isinya bagus-bagus nggak masalah. Cuman yang masalah itu kadang apa? Alatnya. Nah itu Pak, alatnya. Jadi alatnya. Kalau nyanyian nggak masalah. Termasuk caranya. Caranya. Kan sama joget. Sama joget kayak gitu, apalagi pakaiannya yang wah ya kayak gitu. Sebenarnya asli nyanyian lagu-lagu itu yang bernapaskan Islam yang baik itu sah-sah saja kan, kan enggak masalah. Nah, cuman alatnya ini yang jadi masalah itu, Pak. Alatnya itu ya, Pak. Nah, itu yang masalah itu. Itu alatnya itu kan. Jadi ulama dulu itu sudah begitu, sudah enggak masalah, nyanyi itu enggak masalah. Yang penting isinya baik alatnya itu yang masalah. Nah. Babu al-akli yaumal fitri qabla khuruj.